Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatin Kartika, mahasiswa Teknik Elektro Terapan Konsentrasi Software Engineering, bekerja sama dengan Genetic Computer School of Singapore, Universitas Negeri Makassar. Kembali lagi di sini saya akan membahas tentang organisasi dan kode etik profesi. Pembentukan organisasi profesi. Tujuan utamanya yaitu sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawab dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidang, menentukan tingkat kerja yang tinggi dengan orientasi kepentingan publik untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebuah profesi itu kredibilitas, profesionalisme, kualitas jasa, dan kepercayaan. Organisasi profesi itu sendiri merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesionalnya untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa tersebut. Perkembangan sebuah profesi menekankan pada langkah awal, yaitu adanya asosiasi dan informal di antara individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap profesi, serta melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu untuk mendukung profesi yang dijalaninya. Adapun 3 langkah proses profesional sebuah profesi yaitu munculnya asosiasi formal. Asosiasi formal informal ini merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Yang kedua itu identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Oleh karena itu memiliki kepentingan yang sama untuk mendukung pekerjaan yang dijalani komunitas tersebut atas mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Yang ketiga itu para praktisi alam terorganisasi secara formal pada suatu lembaga selanjutnya seiring dengan perkembangan lingkup pekerjaan atau profesi yang dijalani baik dari sisi jumlah pelaku, profesi maupun perkembangan ilmu dan teknologi yang jadi lingkup pekerjaan, maka dirasa untuk memformalkan komunitas tersebut menjadi suatu organisasi resmi yang dianut oleh pemerintah dan masyarakatnya. Adapun fungsi pokok organisasi profesi mengatur keanggotaan organisasi. Organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaannya, struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan, sebuah profesi yang lebih jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Membantu juga anggota untuk dapat terus memperbaharui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota, dan memberikan sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi. Organisasi profesi TI di Indonesia. Adapun asas, tujuan dan fungsinya. Asas dalam IPKIN merupakan Pancasila. IPKIN bertujuan ikut meningkatkan pemanfaatan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia dan menunjang perkembangan nasional serta berperan sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan koordinat antara anggotanya. Adapun fungsinya yaitu menyelenggarakan dan atau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, diskusi, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika. Kedua, menghimpun, mengelola, dan mengembangkan bahan kepustakaan sesuai kemampuan yang ada. Ketiga, menerbitkan buletin IPKIN, buku, makalah, konferensi komputer nasional, jurnal, profesi, dan dokumen lainnya baik untuk kepentingan anggota maupun masyarakat umum. Keempat, mengadakan kerjasama organisasi sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri, selama maksud dan tujuan organisasi tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IPKIN. Kelima, menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Keanggotaan juga terbagi. Yang pertama, anggota biasa.
yang dapat diterima menjadi anggota biasa yaitu perorangan warga negara Indonesia yang mewakili dirinya sendiri maupun yang disponsori oleh instansi perusahaan tempat ia bekerja setelah memenuhi syarat-syarat. Keanggotaan juga terbagi menjadi anggota muda. Yang masuk sebagai anggota muda yaitu anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat salah satu kategori anggota, tetapi pekerjaan atau kesenangan yang dimilikinya berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, atau pemuda ataupun pelajar ataupun siswa yang berminat mengembangkan pengetahuannya dalam bidang komputer dan informatika. Keanggotaan juga terdapat anggota kehormatan, yaitu anggota masyarakat yang dinyatakan berhak menjadi anggota kehormatan IPKIN dan pengurus karena peranannya yang luar biasa dalam bidang kegiatan yang mendukung tujuan IPKIN. Anggota kehormatan ditetapkan melalui prosedur penunjuknya sebagai berikut. Calon anggota kehormatan harus disponsori oleh salah satu seorang pengurus IPKIN, baik di cabang maupun di pusat. Keanggotaan juga terdapat anggota perusahaan. Jenis anggota yang terakhir yaitu anggota perusahaan merupakan suatu perusahaan atau organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung IPKIN. Tata organisasi. Terdapat rapat anggota IPKIN merupakan pemegang kekuasaan tertinggi pada organisasi. Dewan pengurus IPKIN terdiri atas yang pertama, Dewan Pembina yang merupakan badan yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dan diangkat oleh IPKIN dan berfungsi sebagai badan pelindung dan penasehat Dewan Pengurus Pusat atau Cabang IPKIN. Yang kedua yaitu Dewan Pengurus Pusat atau Cabang. Yang ketiga yaitu Dewan Pengurus Harian. Yang keempat yaitu Dewan Pengurus Pusat maupun pusat bertugas mengelola kegiatan organisasi dan melaksanakan kebijakan dan program-program yang ditetapkan. Tata organisasi juga terdapat Dewan Pengurus, yang merupakan lembaga tertinggi yang bertugas melaksanakan kebijaksanaan dan ketetapan yang dihasilkan dari rapat anggota dan rapat pleno IPKIN, bertanggung jawab yang mewakili IPKIN baik keluar maupun ke dalam, nasional ataupun internasional, menyangkut masalah-masalah yang berhubungan dengan tujuan dan kegiatan IPKIN. Tata organisasi juga terdapat ketua pemimpin IPKIN, yang merupakan penanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan IPKIN serta jalannya organisasi IPKIN sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Ketua juga berfungsi sebagai pimpinan rapat anggota dan rapat pleno Dewan Pengurus IPKIN. Tata organisasi juga terdapat Sekretaris Jenderal, merupakan rapat koordinasi dalam pengaturan ketatausahaan dan ketatalaksanaan serta kegiatan sekretariat atau administrasi organisasi, termasuk perawatan file anggota. Tata organisasi juga terdapat Ketua Bidang, yang merupakan pusat koordinasi pelaksanaan program sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, yaitu bidang teknologi, bidang pembinaan, bidang program, maupun bidang pendidikan dan latihan. Adapun kode etik profesi, kode diartikan sebagai kumpulan sandi, buku, undang-undang dan kata yang disepakati lalu lintas telegrafi, serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Etik atau etika merupakan moral filosofi, filsafat, praktis, dan ajaran kesusilaan. Nah, kode etik merupakan sistem norma, nilai, atau aturan profesional tertulis secara tegas, menyatakan apa benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik menjadi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Nah, tujuan kode etik ini merupakan pelaku profesi tersebut dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa tersebut. Prinsip kode etik profesi. Yang pertama itu prinsip standar teknis, kedua prinsip kompetensi, ketiga prinsip tanggung jawab profesi, yang keempat prinsip kepentingan publik, selanjutnya prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional.
Adapun kewajiban pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pertama, setiap ilmuwan Indonesia berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan serta meningkatkan keahliannya sesuai bidang yang ditentukan dan diminatinya. Kedua, setiap ilmuwan harus jujur dan bersikap terbuka terhadap adanya kaitan serta interaksi antara bidang ilmu pengetahuan yang satu dengan lainnya. Adapun kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan Indonesia wajib mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dalam melakukan suatu penelitian, setiap ilmuwan Indonesia harus mempertimbangkan kesesuaian penelitian itu dengan tanggung jawab, kewenangan, dan kemampuan. Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah. Setiap ilmuwan Indonesia wajib menghargai hasil, namun harus tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Setiap ilmuwan Indonesia harus bersikap terbuka terhadap tanggapan, pendapat, dan kritik yang diberikan oleh ilmuwan lainnya terhadap hasil yang dicapai. Ketiga, setiap ilmuwan Indonesia wajib saling membantu dalam menggali, pengembangan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang yang ditekuni atau diminatinya. Nah, selanjutnya kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Setiap ilmuwan Indonesia yang menjadikan manusia sebagai objek penelitian harus berpedoman dan menaati Deklarasi Helsinki tahun 1964. Dalam setiap pelaksanaan penelitian untuk diumumkan atau diterbitkan hasilnya, setiap ilmuwan wajib menghormati hak narasumber untuk tidak disebutkan atas diumumkannya identitas kecuali bila ada persetujuan, baik lisan maupun tulisan dari yang bersangkutan. Adapun tanggung jawab moral. Titik penekanan dari profesionalisme itu sendiri merupakan pengetahuan ilmu, pengetahuan dan teknologi ataupun kemampuan manajemen beserta strategi penerapan. Sikap etis di dalam penggunaan teknologi modern dalam rangka menunjang pekerjaan dengan profesi tertentu diturunkan dari prinsip dasar tanggung jawab moral dari masing-masing pelakunya. Setiap orang yang menghormati diri dan profesinya akan bertanggung jawab terhadap peran atau profesinya. Dengan pengetahuan dan keahliannya, seseorang profesional sedikit banyak memegang sebuah kekuasaan, tetapi bagaimana dengan integritas yang tidak akan memberikan pencapaian? Adapun 3 prinsip dasar tanggung jawab moral yang berkaitan dengan profesi. Pertama itu bertanggung jawab untuk setiap kerugian jika itu adalah konsekuensi dari sesuatu yang kita lakukan atau jika itu terjadi dalam rangka intervensi kita terhadap suatu proses. Kedua, bertanggung jawab jika kerugian terjadi karena kelalaiannya. Ketiga, bertanggung jawab untuk kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada orang yang melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian dan kita membiarkannya itu terjadi. Nah, itulah materi yang bisa saya bawakan di presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.